Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi matematika. Semangat ya belajar matematikanya, karena matematika itu mudah ketika kita mulai menyukainya. Yuk, dibuka halaman 5. Silakan kita buka halaman 5. Nah, untuk materi yang pertama, bab pertama ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Di kelas 4 kalian sudah pernah belajar kan kemarin tentang pecahan. Nah, di sini Ibu akan mengulang kembali materi di kelas 4. Oke, di kelas 5 untuk pelajaran sekarang kita akan membahas terlebih dahulu penjumlahan pada pecahan. Diharapkan kalian mampu menentukan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda, pengurangan pecahan penyebut berbeda, ataupun berpenyebut sama. Nah, ngomong-ngomong penyebut dan pembilang, masih ingat mana yang disebut dengan penyebut dan pembilang pada pecahan? Oke, Ibu Dea akan siapkan kertas kerja penjelasannya. Nah, ini dia. Pada pecahan, ini Bu ada pecahan A per B, di mana A disebut dengan pembilang. Ingat, A itu disebut dengan pembilang per B, dan B-nya ini disebut dengan penyebut. Misalnya, Ibu Dea punya 1/3, maka 1 disebut dengan pembilang. Dan 3 disebut dengan penyebut. Cara bacanya gimana Bu? 1/3 ya, ini dasarnya. Oke, masuk ke materi di halaman 6 pada LKS. Ialah penjumlahan pada pecahan. Ibu Dea misalkan memiliki 2 buah pizza. Yang satu potongannya ada 4. Satu lagi potongannya ada 4. Ibu Dea akan memberikan potongan pizza yang Ibu Dea arsir ini dengan yang Ibu Dea arsir. Maka ada berapakah pizza yang Ibu Dea arsirkan? Tadi yang pertama, pizza yang pertama, maaf, gambarnya hilang. Gambar yang pertama arsirnya di sini ya. Atau disebut 2. Yang diarsir terdapat berapa potongan? 4. Betul ya. Di pizza yang kedua ada berapa yang diarsir? 1. Dari berapa potongan pizza? 4. Maka 2/4 ditambah 1/4 hasilnya. Kalau mau diarsir, ini kan tadi yang diarsir pertama nih. Sama dengan yang ini ya. Lalu ditambahkan dengan arsiran yang kedua. Maka hasilnya 1, 2, 3. Jadi 3 per berapa potong pizza? 4. Jadi itulah jika pecahan dengan berpenyebut sama. Mana yang disebut dengan penyebut nih? 4. Penyebutnya sama tidak? Ini dengan ini sama kan? Maka penyebut hasil penjumlahannya juga sama. Ya, tinggal ditambahkan saja bagian pembilangnya. Ini contoh yang pertama. Bude akan membuat contoh yang kedua. Ini dalam bentuk angka langsung ya. 3/8 ditambah 12/8 sama dengan titik. Caranya seperti gimana Bu mengerjakannya? Sama seperti yang di atas. Karena penyebutnya sama, maka kita tuliskan penyebutnya 8. Lalu kita hitung kita hitung pembilangnya. 3 ditambah 12. Berapa 3 ditambah 12? 15. Hasilnya 15
per 8. Ini bisa nggak Bu diperkecil? Bisa. Untuk bagian diperkecil nanti akan Ibu diajarkan ya. Ini contoh keduanya jika memiliki penyebut yang sama. Ini yang berpenyebut sama. Lalu gimana Bu kalau misalkan ada contoh penyebut yang berbeda? Misalnya soalnya seperti di LKS di halaman 7. Yang bagian nomor 1 itu menjumlahkan pecahan biasa dengan penyebut berbeda ya. Contohnya 6 per 4, Bunda sampai bingung. 6 per 4 ditambah 3 per 6. Lalu berapakah Bu hasilnya? Nah, karena memiliki penyebut yang berbeda, maka kita harus mencari atau menyamakan dulu penyebutnya. Caranya seperti apa? Bisa menggunakan KPK. Bagaimana cara mencari KPK? Yuk, di bagian bawahnya ya. 4 ditambah 4 hasilnya 8 ditambah 4 hasilnya 12 ditambah 4 lagi hasilnya 16 dan seterusnya. 6 ditambah 6 hasilnya 12 ditambah 6 lagi hasilnya 18 dan seterusnya. Dari angka 4, 8, 12, 16 dan 6, 12 dan 18 mana angka yang sama? Iya, yaitu angka 12. Jadi penyebut yang bisa kita gunakan ialah 12. Ya, 12. Lalu gimana Bu? Kan ini udah nih Bu, penyebutnya udah sama. Lalu gimana Bu ngitungnya? Caranya adalah 12 dibagi 4. Ingat, dibagi 4. Lalu hasilnya dikalikan 6. Bu tulis ya, 12 dibagi 4 hasilnya berapa? 3. 3 dikali, ditulis yang bagian ininya 6. Pakai buka tutup kurung. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Ditambah 2 dikali 3. Lalu kita hitung. 3 dikali 6, 18 per 12 ya tetap ya. Nih, 12-nya kita tulis dulu deh. 12. 2 dikali 3 hasilnya 6. Maka 18 ditambah 6 hasilnya 24. 24 dibagi 12 hasilnya sama dengan 2. Jadi itu jawabannya. Jika nanti hasilnya tidak bisa kalian hasil pecahannya tidak bisa kalian hitung seperti ini, tidak apa-apa ya, seperti ini juga tidak apa-apa. Jadi itu adalah pecahan dengan berpenyebut yang berbeda.